warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan saya, Ustazah Farida. Kita hari ini akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Anak-anakku semua, yuk siapkan alat tulis terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi pembelajaran hari ini adalah 1. Menyebutkan makna kata dan kegunaan benda. 2. Operasi hitung dalam bentuk perkalian. 3. Menyebutkan manfaat aturan di rumah teman. Anak-anakku semua, ayo kita baca bacaan berikut dengan intonasi yang benar dengan judul benda dan kegunaannya. Setiap benda memiliki kegunaan. Pemilihan bahan pembuat benda harus tepat. Tujuannya agar benda nyaman dipakai. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, cair, dan gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Contohnya, ketika kita akan mandi, kita membutuhkan peralatan mandi seperti gayung. Gayung terbuat dari plastik agar mudah ketika digunakan. Sabun, handuk, dan pasta gigi untuk membersihkan gigi. Ketika ibu akan memasak, ibu juga membutuhkan peralatan memasak seperti kompor, wajan, dan peralatan memasak yang lainnya. Benda selain mempunyai fungsi yang berbeda-beda, benda juga memiliki sifat yang berbeda-beda. Sifat benda seperti 1. Lentur, artinya lunak, elastis, fleksibel, dan mudah ditarik. Contohnya karet gelang, balon, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu keras, artinya sulit dibentuk dan tidak lunak. Contohnya seperti batu, kayu, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kental, artinya sedikit mengandung air. Contohnya kecap manis, madu, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu encer, artinya banyak mengandung air. Contohnya air teh, air kelapa, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan belajar operasi hitung dalam bentuk perkalian. Benny diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Jawabannya, banyak dus sebanyak 3 buah. Setiap dus berisi 8 buah. Banyak buku yang dirapikan Benny adalah 3 dikali 8 sama dengan 24. Jadi banyak buku yang dirapikan Benny adalah 24 buku. Agar kita lebih paham, ayo kita berlatih soal-soal berikut. Nomor 1. Edo mempunyai 5 buah kantong kelereng. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Edo? Ya, kalimat perkaliannya adalah
5 dikali 10 sama dengan 50. Jadi banyak kelereng Edo adalah 50 kelereng. Nomor 2. Di atas meja terdapat 6 keranjang buah. Setiap keranjang berisi 4 buah apel. Berapa banyak apel seluruhnya? Ya, kalimat perkaliannya adalah 6 dikali 4 sama dengan 24. Mudah bukan? Kalian pasti bisa. Coba perhatikan gambar berikut. Ketika kita bermain di rumah teman, kita harus mematuhi aturan yang ada di rumah teman. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya dan mengembalikan mainan ke tempat semula. Coba kita bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan. Ya, permainan menjadi tidak menyenangkan. Juga kita bisa bertengkar dengan teman. Jadi, kita semua harus mematuhi aturan agar hidup kita menjadi teratur. Manfaat aturan di rumah teman. 1. Tercipta suasana aman, nyaman, tentram, dan damai. 2. Terbiasa hidup tertib dan disiplin. Ketiga, akan semakin banyak teman. Keempat, permainan semakin menyenangkan. Kelima, akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan pembelajaran kali ini adalah 1. Setiap benda memiliki kegunaan. Pemilihan bahan-bahannya juga harus tepat agar benda nyaman dipakai. Setiap hari kita membutuhkan benda untuk memudahkan dalam beraktivitas. 2. Perkalian bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, manfaat aturan di rumah teman. A. Tercipta suasana aman, nyaman, tentram, dan damai. Terbiasa hidup tertib dan disiplin. Akan semakin banyak teman. Permainan semakin menyenangkan. Akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah belajar bersama. Sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.